Bang! Suara keras dari langit yang mengguncang, menghancurkan bumi terdengar di langit. Dan kemudian, angin kencang dan kencang menyapu dengan liar. Tanah di bawah dipotong dengan cara yang tak terhitung jumlahnya. Retakan vertikal dan horizontal terhuyung-huyung. Di tempat di mana mata perempuan Yunjun III bertemu, sebuah bayangan besar seolah-olah mengangkangi langit berdiri, dan mengherankan bahwa itu awalnya terputus dalam kemarahan, tetapi saat ini terjebak di udara, seolah-olah oleh sesuatu yang Tu Seng Sheng tolak secara umum. Dengan sedikit perubahan di mata saya dapat menemukan bahwa di bawah bayangan pedang ini, di mana kata energi mengembun, sebuah siluet sekecil semut berdiri tegak, kepalan tangan yang benar-benar tidak proporsional itu, bergetar dalam kata itu di atas titik pedang. HMPH. Qin Yichen dengan dingin mendengus, gas hitam yang keras melonjak di atas pelindung lengannya. Pada saat yang sama, kekuatan yang menakutkan keluar dari lengannya, dan akibatnya ruang di sekitarnya terpelintir naik. Menggores. Segera, di bawah tatapan garis pandang, persimpangan bayangan pedang besar dan siluet itu, di mana badai kekuatan yang dahsyat menyapu, dan ada jejak bayangan pedang besar. Kawat letak. Rusak. Mata Qin Yichen sedingin pisau, berteriak keras, 10 lapis belatung keluar. Di bawah kekuatan yang mengerikan ini, jika bayangan pedang besar yang bisa menghancurkan segalanya, ternyata itu adalah ledakan dan meledak. Manusia pedang surgawi Hei. Siu. Hai. Pedang jangkrik mengamuk di 4 tempat, dan tanah berada di bawah pedang jangkrik yang ganas ini, dan celah jalur jangkrik ditarik. Pada saat bayangan pedang itu hancur, tampilan roh perang suci itu tiba-tiba tenggelam, dan bahkan nafas di atasnya tampak merosot. Melihat pemandangan ini, mata Yunjun bahkan lebih luar biasa dari bosnya, dan di atas wajahnya yang cantik, ada kengerian yang dalam. Matanya penuh dengan siluet mengerikan yang memandangi langit di atas langit, dan jangkrik pedang yang mengamuk bahkan tidak meledakkan pakaian mereka. Di antara para Yunling, Yunjun bisa dianggap sebagai pemimpin di antara teman-temannya. Bahkan di hadapan Jinran, dia percaya diri tak terkalahkan. Namun, di hadapan roh perang suci, meski dia sombong, dia hanya bisa menghilangkan kesombongan di hatinya dan menghindari tepi. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa sebulan yang lalu, dia masih seorang senior, dan anak yang dia tanyai, bahkan untuk menyelamatkan mereka, berani menghadapi roh perang suci, dan bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan yang satu itu. Bayangan pedang turun. Aku ingin tahu apakah kamu berbicara. Qin Yichen memalingkan muka dengan dingin, dan akhirnya jatuh pada siluet roh perang suci itu. Pada saat yang sama, suaranya yang lemah juga bergema. Saat kata-katanya jatuh, wajah roh perang suci itu tiba-tiba tenggelam, dan energi kata yang mengamuk di langit tampak semakin kuat. Nah, harus kukatakan, kekuatanmu benar-benar di luar dugaanku. Setengah cincin, jiwa perang suci itu menarik napas dalam-dalam, tangan di belakangnya, sepasang mata menatap Qin Yichen, dan beberapa suara mengejutkan bergema di langit. Namun, jika kamu berpikir bahwa dengan kekuatan ini, kamu ingin menyelamatkan mereka dariku, itu terlalu sombong. Selain itu, saya telah menunjukkan gerakan yang melebihi batas saya. Saya pikir Anda kelelahan. Tiba-tiba, kata-kata jiwa perang suci berubah, dan nadanya, ada niat membunuh yang kental. Meskipun kekuatan Qin Yichen agak tidak terduga, tetapi dalam kesadarannya, meskipun orang ini licik, itu tidak cukup untuk membuatnya takut. Benar-benar. Kemudian Anda mencoba lagi. Mengenai suratnya yang rusak, Qin Yichen tampaknya tidak terkejut sama sekali, dan bahkan ekspresinya tidak goyah, hanya berkata dengan ringan. Hai, saat kata-katanya jatuh, di atas lengan bajunya, gas hitam naik, gelombang kuat, samar-samar keluar darinya, menyebabkan riak di ruang Sengwei. Melihatnya seperti ini, jika dia sama sekali tidak kehilangan kemampuan tempur karena pukulan barusan, bahkan tanpa keraguan, dia masih memiliki kekuatan pertempuran. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanda seru. Merasakan fluktuasi ini, wajah jiwa perang suci berubah. Tampaknya tidak menyangka Qin Yichen memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Meskipun mulutnya sangat bangga, tetapi di lubuk hatinya, ia harus mengakui bahwa serangan yang terakhir saja sudah cukup untuk mengancamnya. Haha, benar-benar pahlawan keluar dari pemuda. Nak, kamu beruntung hari ini. Tapi aku menyarankan kamu untuk tidak mati seperti mereka. Akhirnya, setelah sedikit mengerang, roh perang suci itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan ternyata menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Pergi. Dalam hal ini, Yichen tidak banyak bicara. Siluet itu melintas langsung ke Yunjun, dan dengan minuman rendah, spirit power menyebar kemana-mana, menutupi 3 wanita di dalamnya, dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya, terbang menjauh menuju jarak. Benar saja, itu adalah kekuatan roh, kultivasi ganda. Apakah dia, pada saat diselimuti oleh spirit power, mata indah Yunjun tiba-tiba menyusut, dan sebuah nama tiba-tiba bergema di 10.000 benua etnis. Saat mereka pergi, roh perang suci itu tidak berhenti, tapi tetap di tempatnya. Itu bukan karena kata-katanya sendiri yang melewati mereka,
Tetapi karena kekuatan yang ditunjukkan Qin Yichen, itu benar-benar membuatnya sedikit menakutkan. Kecepatan tubuh yang aneh itu tidak bisa dianggap sama sekali, dan kekuatan mengerikan yang meledak bahkan terancam oleh Yang Suci. Setelah jauh, Qin Yichen baru saja mengambil kekuatan roh dan merasa bahwa jiwa perang suci belum dikejar, dan hatinya diam-diam menghela nafas lega. Meskipun dia masih memiliki kekuatan pertempuran, barusan, bahkan dengan perlindungan 10.000 armor, lengannya masih rusak parah. Terlalu enggan untuk mengkonsolidasikan 10 lapisan kekuatan sihir sudah. Ketika kekuatan roh disingkirkan, mata Qin Yichen sedikit tercengang, dan dia menyadari bahwa sepertinya ada ekspresi aneh yang berkedip di mata Yunjun yang memandang ke arah matanya. Apakah itu terlihat? Qin Yichen mengerutkan kening, jiwa perang suci, terlalu kuat. Tanpa mengungkapkan sedikit kartu, dia tidak akan bisa menyelamatkan 3 orang ini dari tangannya. Melihat ekspresi Yunjun, bahkan jika dia tidak menebak identitasnya, saya khawatir dia meragukan identitasnya. Lagi pula, anak puncak yang terhormat, yang membanting jiwa perang suci, dan menggantinya dengan siapapun, jika bukan karena matanya sendiri, akan menjadi luar biasa. Level suci, dengan kekuatan suci yang lengkap, di bawah level suci, bahkan jenius puncak semisakral, sulit untuk bersaing. Dan dia melakukan langkah ini, bahkan jika yang terakhir membosankan lagi, dia akan memiliki beberapa keraguan. Dan Yunjun, saya khawatir itu adalah wanita yang sangat cerdas.